Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Al-Ustaz Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG, dan para teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, berbicaranya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Azmi Salahuddin dari kelas PAIB dengan NIM 12120200046. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi pertama, pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmiz. Jamaknya adalah talamid, yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah tolib. Jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Yang kedua, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Abu Ahmadi juga menuliskan tentang pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Materi selanjutnya yang B, yaitu hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, peserta didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang kedua, peserta didik adalah semua anak yang berada di dalam bimbingan pendidik di lembaga pendidikan formal maupun non formal, seperti di sekolah, pondok pesantren, formal maupun non formal seperti sekolah, pondok pesantren, atau tempat pelatihan, sekolah keterampilan, tempat pengajian anak-anak seperti TPA, majelis taklim, dan sejenisnya. Bahwa peserta pengajian di masyarakat yang dilaksanakan seminggu sekali atau sebulan sekali, semuanya orang-orang yang menimba ilmu yang dapat dipandang sebagai anak didik. Yang ketiga, peserta didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu, yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Berikut beberapa hal yang terkait dengan hakikat peserta didik, yaitu yang A, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri. B, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya yang harus disesuaikan dalam proses pendidikan. C, peserta didik memiliki kebutuhan di antara kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa harga diri, dan realisasi diri. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik lingkungan yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. E, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia, walaupun terdiri dari banyak segi, tetapi merupakan salah satu kesatuan jiwa raga, cipta rasa, dan karsa. Peserta didik merupakan objek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif. Anak didik bukanlah sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima mendengarkan saja. Selanjutnya materi yang C, yaitu tugas dan tanggung jawab peserta didik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik itu ada 5. Yang pertama itu menghadiri sekolah. Yang kedua, mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Yang keempat, menjaga perilaku baik. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.
Berikut materi selanjutnya yaitu kode etik peserta didik. Imam Al-Ghazali merumuskan 11 kode etik yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan nilai ibadah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang keenam, belajar dengan bertahap dan berjenjang. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Memahami nilai-nilai yang ke-8, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang ke-9, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat membahagiakan serta memberi keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya contoh kode etik secara umum. Ada pula contoh kode etik yang umum diterapkan berbagai lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, menghormati guru dan staf sekolah. Yang kedua, menjaga kedisiplinan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Yang keempat, bersikap jujur dan tulus. Yang kelima, menjunjung nilai-nilai etika. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.